Sosok yang turut berkontribusi dalam detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia lahir. Simak kisahnya dalam Today's History. 3 Maret 1898, Laksamana Muda Maeda Tadashi lahir di Kagoshima, Jepang. Laksamana Muda Maeda merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Laksamana Maeda mengambil peranan penting dalam proses penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semalam sebelum pembacaan teks proklamasi, ia mempersilahkan kediamannya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat menjadi tempat penyusunan naskah proklamasi. Ia pun menjamin keselamatan tokoh-tokoh pejuang proklamasi seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subaryo, serta Sayuti Melik ketika itu sedang menggodok naskah proklamasi di kediamannya. Dan juga ini menurut ensiklopedia di jakarta.go.id ada yang menarik. Jadi perhatian atau simpatinya Laksamana Maeda terhadap Indonesia ini muncul ketika ia itu menjabat sebagai atase militer di Nederland. Jadi dia tuh mendukung Indonesia. Nah ketika ketahuan mendukung Indonesia, dia langsung dipenjarakan oleh sekutu di tahun 1946 selama 1 tahun. Tapi setelah itu di tahun 1973 ia diundang pemerintah Indonesia untuk menghadiri pada saat itu perayaan kemerdekaan 17 Agustusan. Dan ia juga menerima bintang jasa Nararya dari pemerintah Indonesia yang diserahkan oleh Duta Besar RI untuk Jepang Antonius Joseph Witono. Dan Laksamana Muda Maeda ini mempunyai 3 alasan kenapa sampai akhirnya ia berani menjamin para tokoh Indonesia untuk sampai bisa merumuskan naskah proklamasi di kediamannya. Jadi pertama, beliau merupakan teman dekatnya dari Maijen Nishimura selaku kepala pemerintahan umum di saat itu. Dan Maijen Nishimura ini merupakan orang paling kuat, nomor pertama nih, nomor wahid di Indonesia pada saat itu. Yang kedua adalah Laksamana Muda Tadashi Maeda tentunya. Jadi mau nggak mau dia harus mengikuti, itu yang pertama. Yang kedua, Laksamana Muda Maeda tahu bahwa Jepang nantinya tuh akan kalah dalam berperang. Jadi dia sudah menyusun strategi sedemikian rupa, akhirnya berpihak kepada Indonesia. Dan yang ketiga, beliau juga dekat dengan Presiden Soekarno pada saat itu. Dan di saat itu juga ia bertanggung jawab atas Bukanfu di Batavia. Bukanfu itu sendiri adalah kantor pembelian angkatan laut di Indonesia. Jadi sampai akhirnya dia berpihak kepada Indonesia.